ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk kitab Tafsir Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama di bidangnya tafsir. Kita sekarang masuk di surah Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala ahad. Ya Maha Esa, Maha Satu. Allahus samad. Allah as-samad. Akan dijelaskan makna as-samad. Ini nama Allah. Nah, satu dari Asmaul Husna. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak. Lam yalid, tidak punya anak. Wa lam yulad, dan tidak punya orang tua, ayah dan ibu. Tidak diperanakan, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekufu, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah yang sangat agung, jemaah sekalian. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Qul huwallahu ahad, ini surah Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran. Ini menyamai thulutsal Quran, sepertiga Al-Quran. Ini baik. Dan juga Qul huwallahu ahad ini dibaca di salat-salat tertentu, paham ya? Seperti di 2 rakaat qabliyah salat subuh, qabliyah fajar. Itu kita disunahkan membaca di rakaat pertama Al-Kafirun. Ya, di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Begitu pula di salat sunnah tawaf, ya, setelah tawaf 7 putaran. Baik, maka kita mengarah ke Maqam Ibrahim. Kita jadikan Maqam Ibrahim antara kita dengan Ka'bah. Ya, kita jadikan dia di tengah. Kemudian kita baca salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Begitu pula salat witir, ya, witir 3 rakaat. Yang pertama Sabbih isma rabbikal a'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Ini Masya Allah, tetap disunahkan. Ini di salat-salat tersebut itu dibaca. Kita baca tafsirnya. Qul huwallahu ahad, ya, di sebelah kiri. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, sampaikan kepada orang-orang musyrikin. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dzukira fi sababi nuzul hadhihi surah, disebutkan dalam sebab turunnya surah ini, disebutkan annal musyrikina awil yahuda qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbak. Maksudnya orang-orang musyrikin atau orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, sifatkan kepada kami Rabbmu. Maksudnya apa sifat-sifat? Sebutkan sifat-sifat Rabbmu. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah pun menurunkan surah ini. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, huwa, dia adalah Allah. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala.
ahadun ay al-mutafarridu bil uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yang maha esa, maha satu. Itu al-mutafarrid yang bersendirian, yang satu bil uluhiyyah. Ya, dengan uluhiyah itu ibadah. Kedua war rububiyah, dan dalam rububiyah. Ketiga wal asma'i was sifat, dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, inilah yang dikenal dengan 3 jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Karena Allah al-ahad, Allah punya nama al-ahad, Allah esa di 3 ini, rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. La yusyarikuhu ahadun fiha, tidak ada seorang pun yang bersyarikat bersama Allah pada 3 perkara ini, ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma' was sifat. Untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri itu esa, satu di situ. Allahus Samad. Apa artinya as-Samad? Ai Allahu alladzi kamula fi sifatis syaraf wal majdi wal 'azamati. Allah as-Samad itu yang kamula, yang sempurna. Samad artinya yang sempurna pada sifat asy-syaraf, kemuliaan. Wal majd mirip maknanya kemuliaan, wal 'azamah dalam sifat-sifat keagungan, sempurna. Allah sempurna. Ya, dalam maknanya juga alladzi yaksuruhul khalaiqu fi qada'il hawaiji war ragha'ibi. As-Samad artinya yang seluruh makhluk yaksuluh, memaksudkan dirinya, maksudnya tertuju pada, mengarah padanya. Fi pada qada'il hawaij, tertunaikannya hajat-hajat, war raghaib dan harapan-harapan. Coba lihat ya Mas, kalau orang ada perlu, ada hajat, dia meminta sesuatu, mengarah kemana dia? Pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, semua makhluk, ya, hewan dan seterusnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini artinya as-Samad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lam yalid. Ini sifat Allah ya, sifat Allah, lam yalid. Artinya tidak punya anak. Dan ini bantahan jemaah sekalian, lam yalid ini sepotong ya. Lam yalid ini bantahan bagi semua manusia yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Dan dari manusia ada 3 kelompok sesat yang mengatakan Allah punya anak. 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua orang-orang Nasara. Yang ketiga orang-orang musyrik. Yang pertama orang-orang Yahudi mengatakan, sebagaimana Allah sebutkan di surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang yang berkata Uzair adalah anaknya Allah. Ibnullah, ya, mudhaf. Baik. Kelompok kedua orang-orang Nasara, kata Allah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan al-Masih, Nabi Isa alaihissalam adalah anak. Datang orang-orang musyrikun itu mengatakan al-malaikatu, para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Yang diantara yang paling hancur orang-orang musyrikun
menisbatkan anak perempuan untuk Allah. Katanya para malaikat adalah anak perempuannya. Ya, beberapa tempatnya dalam Al-Quran sebutkan. Ya, sampai Allah bantah mereka dari sisi, coba lihat, orang-orang musyrikun itu suka anak perempuan atau tidak? Tidak. Orang-orang musyrikin suka anak perempuan atau tidak? Tidak suka. Paham ini? Bersama dengan itu dia sandarkan anak perempuan kepada Allah. Mereka mengatakan para malaikat adalah anak perempuannya. La ilaha. Asfafal banat alal banin. Apakah Allah memilih al-banat, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki? Ya. Pertanyaan, pengingkaran, tak mungkin. Ya. Itu pun Allah tidak memiliki anak sama sekali. Paham ya? Jadi ini lam yalid, ini bantahan bagi tiga kelompok besar ini, Yahudi, Nasara dan orang musyrik. Walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala lam yulad, tidak diperanakkan, maksudnya tidak punya orang tua. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Allah Esa. Allah Esa. Tiga tafsirnya tapi ai laisa lahu waladun. Allah tidak punya anak. Lam yalid, tidak punya anak. Wala walidun, dan tidak punya walid, ya, orang tua, bapak ibu. Wala sahibatun, dan tidak punya istri. Seperti saya misalnya, saya punya anak. Saya ada anak 4, baru 4. Sekarang yang melahirkan saya, bukan, yang melahirkan istri saya. Itu maksud. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala anna yakunu lahu walad. Bagaimana bisa Allah punya anak? Wa lam takul lahu sahibah, dan sedangkan Allah tidak memiliki sahibah, tidak punya istri pasangan. Wa khalaqa kulla syai'. Dia adalah Allah yang mencipta segala sesuatu. Karena kita saja laki-laki punya anak, tapi bukan kita yang melahirkan. Bukan dari kita langsung, tapi dari istri kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala al-ahad, la ilaha illallah. Paham ya? Itu ada dalam ayat ya, penafian sahibah. Ya, dinafikan dari Allah sahibah. Itu istri. Sudah paham ya? Dan ini masuk dalam lam yalid, tidak punya anak. Terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi perhatikan situ. Ahadun isim yakun, ya. Isim yakun. Ahadun nakirah dalam susunan penafian adalah kufuwan khabar yakun masuk, karena khabar kana masuk. Dia nakirah juga dalam susunan penafian, dan rumusnya nakirah dalam susunan penafian maknanya umum. Nakirah dalam susunan penafian maka maknanya umum. Jadi betul-betul tidak ada seorang pun, ya, siapapun dia, seorang yang sama. Tidak ada seorang pun yang sama, yang semisal, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sekufu dengan Allah dari sisi manapun juga. Ya, siapapun dia dan dalam bentuk apa, Allah Esa. Ya. Sampai dalam sifat Allah misalnya, ya, nama Allah As-Sami', ya, ini terkandung dalamnya sifat mendengar, As-Sama'. Ini pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Ini kita saja makhluk, coba lihat. Ada yang pendengarannya normal, ya, ada yang loading. Jadi orang ngomong itu bertanya apa? Terganggu, ada gangguan sinyal. Paham ini?
Ada yang tuli, sama sekali tidak mendengar. Paham ini? Kita sesama makhluk saja beda pendengaran. Ya, maka bagaimana lagi kita mensamakan pendengaran kita dengan Allah As-Sami, pendengarannya Allah yang Maha mendengar. Yang Maha mendengar semua suara dengan berbagai macam bahasa, semua bahasa Allah Ta'ala. Amin. Sekecil apapun suaranya, Allah dengar. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Ya, tidak ada satupun yang sekufu sama semisal dengan Allah dalam sisi manapun. Ya, karena Allah Ahad, Allah yang Maha Esa. Apa artinya walam yakul lahu kufuwan ahad? Berarti kan tafsir. Walam yakul lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqihi la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa. Dan lam yakul lahu mumathilan, dan tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala satupun mumathilan yang semisal, musyabihan, yang mirip, yang sama. Tidak ada satupun. Ahadun min khalqi, seorang pun dari makhluk. Siapapun dia, tidak ada yang sama dengan Allah, yang mirip serupa dengan Allah, tidak ada. Paham ini? Dari sisi manapun juga. Ya, la fi asma'i, tidak pada nama-nama, wala fi sifati, tidak pada sifat-sifatnya, wala fi af'ali, tidak pada perbuatan-perbuatannya. Paham ini? Allah Esa di situ, tidak ada yang semisal. Paham ini? Tabaraka, maha berkah Allah, wa ta'ala, maha tinggi Allah, wa taqaddas, dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatkan semua kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, dari yang musyabbihah, mumatsilah. Karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang sama, ada yang semisal. Paham ini? Oleh karena itu dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu jangan pahami seperti sifat kita. Kita saja manusia itu ada namanya Muhammad, bagus namanya, tapi perbuatannya tidak sinkron dengan namanya. Itu manusia. Namanya Muhammad, Ahmad, Abdullah, tapi perbuatannya penjahat. Yang tidak mencerminkan dan Allah tidak seperti itu. Allah nama As-Sami, oh luar biasa pendengarannya. Allah namanya Al-Alim, oh ilmunya. Ya. Paham ini? Bisa paham ya? Itu baru dari satu sisi, belum sisi-sisi yang lain. Ya, bisa? Baik. Ini surah Al-Ikhlas. Jadi subhanallah, surah yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, ini ta'dilu, kata Nabi, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, surah Al-Ikhlas ini ta'dilu, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Kita cukup dulu, ambil sedikit-sedikit. Ya. Bila benar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.